Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Fitria Rizky Kurniawati SST/MKes, dosen tetap di Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kesehatan Istek Insan Cendekia Husada, Bojonegoro. Sebagai dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk saat ini saya mengampu mata kuliah keperawatan maternitas, keperawatan anak sehat dan anak sakit akut, keperawatan reproduksi, serta biostatistik. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan pernyataan diri dosen untuk bentuk kerja dalam hal pengajaran pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut. Untuk deskripsi mata kuliah ini berfokus kepada respon anak dan keluarga pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir masa remaja, baik dalam keadaan sehat maupun sakit akut, di masyarakat ataupun dirawat di rumah sakit, serta intervensi keperawatan yang bersifat mandiri maupun kolaboratif. Kemudian mata kuliah ini juga merupakan integrasi dari penerapan ilmu keperawatan dasar dan ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang bagaimana melakukan asuhan keperawatan secara profesional ataupun secara holistik, memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi bagi klien atau keluarga dengan menerapkan sistem komunikasi efektif, serta membuat mahasiswa berorientasi pada pencapaian kemampuan kritis, sistematis, dan komprehensif. Untuk kode mata kuliah ini berada di kode KDK 111. Kemudian untuk jumlah SKS-nya ada 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk penempatan mata kuliah ini di semester 4, kemudian untuk status mata kuliahnya mata kuliah wajib. Untuk capaian mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak dan dalam konteks dan keluarga, kemudian melakukan simulasi asuhan keperawatan pada anak sehat dan sakit akut dan keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, psikologis, agama, faktor lain dari setiap pasien yang unik. Kemudian yang ketiga, mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP, serta menerapkan prinsip keperawatan anak secara legal dan etis. Untuk yang keempat, mahasiswa mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu merencanakan fungsi advokasi bagi anak dan keluarga yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak klien agar dapat mengambil keputusan untuk dirinya. Kemudian yang kelima, merencanakan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, melakukan rujukan pasien, mendokumentasikan pengkajian MTBS, serta mendemonstrasikan pengobatan MTBS, mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarga dengan benar. Kemudian yang ketujuh, mendayagunakan ilmu tentang keperawatan anak sakit dan kronis dan terminal pada pertolongan awal dalam lingkungan keluarga. Penilaian pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut, kita menggunakan tugas individu dengan bobot nilai 15%, tugas kelompok dengan bobot nilai 10%, praktikum dengan bobot nilai 15%, UTS dan UAS masing-masing 20%. Berikut kami lampirkan untuk video pengajaran kami pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan materi pembelajaran simulasi kasus pada sistem integumen, antara lain ada penyakit dermatitis, luka bakar, psoriasis, KBS, serta tumor kulit dan herpes. Untuk metode pembelajaran yang kami gunakan, kami menggunakan metode mix and match. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, gimana kabarnya? Baik. Baik, gimana, masih semangat ya? Habis hari Minggu, sekarang kita ketemu lagi di hari Senin. Oke, untuk hari ini
Sebelum saya mulai, silahkan dipimpin berdoa dulu, Ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, Mbak, Ketua kelas hari ini masuk semua teman-temannya? Masuk semua ya. Ini tadi sudah dibagi ya, sesuai kemarin ya petunjuk saya dibagi untuk beberapa kelompok. Oke, untuk hari ini kita masuk di mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ya. Untuk materi hari ini tentang simulasi kasus pada sistem integumen pada anak ya. Sebelum saya mulai, kira-kira sekilas aja ya, ada yang sudah pernah mendengar belum? Apa sih kira-kira penyakit sistem integumen pada anak itu? Misalnya aja salah satu contohnya, silahkan. Skabies, Ya, oke, misalnya skabies atau mungkin ada yang lain? herpes, dermatitis. Ya, oke. Jadi itu contohnya ya beberapa penyakit pada sistem integumen. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama harapannya nanti setelah mendapatkan perkuliahan, kalian akan memahami tentang patofisiologi penyakit integumen. Terus kemudian menjelaskan tentang konsep penyakitnya, menjelaskan dampak terhadap kebutuhan dasar manusia, serta mampu membuat asuhan keperawatan ya pada kasus dengan gangguan sistem integumen. Oke, hari ini saya akan menggunakan metode pembelajaran Mix and Match. Sudah pernah mendengar? Sudah ya. Oke, jadi metode ini nanti seperti kita membuat ada kuis ya. Jadi kalian mencari pasangannya. Saya punya kasus dan ada jawabannya. Oke, akan saya bagi, nanti saya beri waktu sekitar 10 menit cukup ya. Silakan didiskusikan dengan kelompok, kemudian silakan mencari pasangannya masing-masing. Oke. Ini kasus ketiga, jawaban yang ke. Oke Mbak, sudah 10 menit, sudah cukup. Sudah diskusi sama kelompok? Oke, silahkan yang kasus pertama, siapa dulu yang mungkin mau menyampaikan hasil diskusinya dan pasangannya, silahkan. Angkat tangan Mbak. Oke. Seorang anak laki-laki usia 10 tahun mengeluh gatal-gatal pada sela jari tangan, pergelangan tangan, ketiak, dan sekitar pusar. Keluhan dirasakan makin parah pada malam hari sehingga anak sulit tidur. Dari hasil anamnesis diketahui bahwa teman satu kamar diagnosa penyakit untuk anak adalah. Oke, silakan siapa yang mau menjawab? Sudah Mbak, ada yang tahu pasangan dari kasus ini apa? Ya, silakan. Jawabannya adalah skabies atau gudik. Oke ya. Jadi skabies atau gudik. Oke Mbak, kita sudah di akhir waktu ya. Sebelum saya akhiri, apakah mungkin ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, oke. Sebelumnya ingin bertanya, apakah gigitan serangga itu bisa menyebabkan terjadinya herpes? Karena kan banyak tuh kasus yang katanya kalau habis digigit tomcat jadinya timbul herpes kayak gitu. Ya, oke. Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Ida ya. Oke, Mbak Ida. Jadi, apakah gigitan serangga itu mampu menyebabkan terjadinya herpes? Jadi itu hanya mitos ya, Mbak. Jadi herpes itu disebabkan karena apa? Karena adanya infeksi dari virus ya. Yang menyebabkan herpes itu virus. Jadi bukan dari gigitan serangga. Oke. Pertanyaan ya. Sebelum saya ke kesimpulan atau kita menutup perkuliahan hari ini, saya mau bertanya dulu ya. Oke ya. Saya mau bertanya, kira-kira apa sih penyebab dari dermatitis numularis? Oke, silakan siapa yang mau menjawab salah satu? Ya, silakan Mbak. Dermatitis numularis itu ada beberapa Bu, yaitu ada infeksi Staphylococcus dan Micrococcus. Ada dermatitis kontak terhadap nikel, krom, dan kokal, stres emosional, kulit kering, dan ekskoriasi dari gigitan serangga. Ya, jadi itu adalah penyebab dari dermatitis numularis ya. Jadi pada hari ini kita mempelajari beberapa kasus penyakit ya, atau kasus penyakit sistem integumen pada anak ya yang sering kita temui. Tadi salah satunya adalah dermatitis, kemudian skabies,
Terus kemudian apa lagi Mbak? Herpes sama psoriasis ya. Itu adalah salah satu atau beberapa penyakit pada sistem integumen. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Tidak ya. Oke, saya akhiri kalau gitu ya hari ini. Ketua kelas silahkan ditutup berdoa dulu. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bermanfaat ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.